Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Mira Sumirat, Presiden Aspek Asosiasi Pekerja Indonesia, dan ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bibi, saya ingin Anda jelaskan lagi ya, tadi audio kita tidak begitu baik ya. Coba silakan tadi dijelaskan lagi Mbak. Ya, jadi gini, kalau pertanyaannya adalah apakah melanggar putusan MK? Jelas melanggar, karena putusan MK 91 tahun 2020 itu kan hasil dari uji formil. Bedakan dengan uji material yang meminta supaya ada perubahan substansi. Kalau MK sebenarnya meminta supaya prosesnya diulang total. Dan ada dua alasan. Yang pertama adalah metode omnibusnya harus sudah ada, dan sekarang sudah ada dengan Undang-Undang 13 2022. Dan satu lagi adalah partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna ini kan mana ada kalau kita berbicara soal Perpu. Dan Perpu itu kita juga harus ingat, menurut Konstitusi UUD 45, ada di pasal 22 itu, dikatakan bahwa hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal ihwal kegentingan memaksa. Kenapa? Karena Perpu itu pemerintah keluarkan sendiri, dan kemudian nanti begitu DPR sidang lagi, baru DPR bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Jadi ibaratnya Presiden memfeta kompli DPR. Makanya dibuat batasan-batasan tertentu, hal ihwal kegentingan memaksa itu. Nah, kenyataannya kan kita sekarang tidak bisa melihat tuh, apa hal ihwal kegentingan memaksa apa yang sekarang tengah terjadi. Tadi malam juga ada perayaan tahun baru besar-besaran kok, misalnya begitu ya. Jadi kalau digunakan mekanisme yang biasa, menunggu DPR bersidang lagi, ini kan DPR cuma reses saja. DPR minggu depan sidang lagi bisa melakukan perubahan proses legislasi yang diinginkan oleh MK. Tapi Presiden justru mengambil langkah jalan pintas ini yang sebenarnya melanggar demokrasi kita. Oke, jadi itu mengabaikan putusan MK, mengambil jalan pintas, mengabaikan sistem demokrasi kita. Tapi Mbak Bibi, sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini tidak sih, ketika MK mengeluarkan putusan, kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu yang berpotensi mengabaikan putusan MK? Pemerintah beberapa kali sebenarnya melanggar putusan MK, tapi tidak spesifik Perpu, tapi ada beberapa undang-undang. Bahkan kan KUHP sebetulnya juga melangkahi beberapa putusan MK, seperti soal penghinaan presiden misalnya. Nah, jadi ini presiden buruk yang terus-menerus dipelihara oleh pemerintah. Beberapa kali mengeluarkan Perpu, padahal hal ihwal kegentingan memaksa itu sebenarnya tidak ada. Apakah sekarang kita runtuh nih kalau nggak ada Perpunya? Secara kasat mata aja deh, nggak usah analisis hukum yang terlalu mendalam pun, kita bisa lihat bahwa perang Ukraina itu tidak berpengaruh langsung pada Indonesia. Berpengaruh langsungnya pada siapa? Investor. Dan inflasi yang sebenarnya silakan tugas pemerintah lakukan itu, tapi tidak berarti harus ditempuh jalan diam-diam mengeluarkan Perpu. Saya bilangnya diam-diam karena Perpu ini harusnya langkah yang sangat luar biasa. Diam-diam mengeluarkan Perpu, semua orang kaget di hari terakhir tahun 2022 lagi. Jadi itikat buruknya juga sudah kelihatan di situ. Oke, Mbak Mira, kalau saya tanya ya, dari sisinya buruh dengan penerbitan Perpu Ciptaker ini, apakah semakin menunjukkan bahwa pemerintah lebih pro kepentingan pengusaha daripada kepentingan buruh dan pekerja? Ya, yang pertama, lagi-lagi Perpu ini menunjukkan hanya seperti copy-paste isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar, saya lihat. Kalaupun ada perubahan terkait dengan perhitungan upah minimum provinsi atau UMP, betul memang ada, yaitu pertumbuhan inflasi plus inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien tertentu. Tetapi lagi-lagi di sana disebutkan atur dengan PP gitu loh. Jadi ini menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali, dan artinya itu sama saja Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita tolak habis-habisan dari pekerja buruh, hanya dibungkus dengan nama Perpu. Dan lagi-lagi ini sama sekali nggak pro terhadap pekerja buruh dan lebih mementingkan kelompok-kelompok para pengusaha. Jelas-jelas Perpu ini sungguh masih menyakitkan bagi kami para pekerja buruh, Mbak Rifana. Oke, Mbak Bibip, ini kalau menurut Mbak Mirah ya, isi Perpunya itu sebetulnya sama-sama saja dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinkonstitusionalkan oleh MK. Jadi memang kalau kita lihat dari kuasa pemohon, tim kuasa hukum pemohon juga mengatakan isinya sebenarnya sama saja. Ini bagaimana ya? Kok malah pemerintah seperti yang tadi dikatakan Mbak Mirah membungkus Cipta Kerja ini dengan Perpu ini loh, yang tadinya sudah diinkonstitusionalkan oleh MK?
Jadi memang kelihatan sekali ya Mbak Mira dan Mbak Rifana, kelihatan sekali bahwa pemerintah memang ingin melangkahi putusan MK. Karena kalau kita baca ya, saya sudah baca terus sudah dapat perpunya, pasal 184 itu mengatakan bahwa pada saat peraturan Perpu ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang sudah ada, yang kemarin sebenarnya dibekukan oleh putusan MK, itu dianggap berlaku lagi. Jadi memang diinginkan seperti itu. Dan saya harus memberitahu juga kalau misalnya dikatakan ada hal ihwal kegentingan memaksa harus hari ini juga keluar di hari Jumat, hari kerja terakhir, saya mau katakan perhatikan halamannya saja ini sama persis ya. Jadi halamannya 1117 halaman. Mungkin enggak ini dalam keadaan mendesak dibuatnya? Tidak. Ini dibuat dari berbulan-bulan yang lalu sudah disiapkan. Tapi itu tadi, itikat buruknya kelihatan sengaja dikeluarkan pada saat DPR reses dan kita semua sedang mau merayakan tahun baru. Jadi kita semua luput untuk melihat. Isinya sama persis, hanya ada sedikit perubahan. Untuk pekerja, paling tidak perubahannya di soal alih daya, outsourcing, itu dimasukkan lagi. Dan kemudian untuk penentuan upah minimum, sekarang dimasukkan kata-kata indeks tertentu. Yang nantinya artinya akan bisa ada intervensi supaya penentuan upah minimum itu memperhatikan beberapa indeks yang mungkin sudah tidak berpihak pada buruh. Oke, Mbak Mira, bagaimana ini melihat isi dari Perpu Ciptaker ini? Tadi dikatakan juga oleh Mbak Bibip bahwa ada beberapa pasal yang hanya dimodifikasi saja ya, soal penentuan upah minimum, kemudian penghapusan libur pekerja. Ini ternyata masih ada juga ya di Perpu Cipta Kerja, Mbak Mira? Iya, iya Mbak. Nih, memang ada perubahan-perubahan itu, tetapi perlu diingat, digarisbawahi, itu diatur lagi dalam PP Mbak, gitu loh. Diatur dalam PP, sedangkan PP yang sudah kita tolak juga ada PP 30 contoh ya tentang pengupahan. Itu kan kita tolak juga gitu, artinya apa yang dilakukan pemerintah ini nggak ngerti ya Pak Jokowi, sepertinya kurang jeli dan terburu-buru gitu loh. Seharusnya nggak perlu malu juga gitu ya untuk kemudian pemerintah cukup membatalkan, kemudian kembali lagi aja kepada undang-undang sebelumnya. Kalau itu dibalikan lagi kepada, mohon maaf dengan sangat ya, dengan kawan-kawan DPR juga kan, toh lagi juga sedang sibuk ya menuju politik ya, tahun politik nanti tahun 2024. Artinya nggak perlu juga malu-malu, kembalikan saja lagi kepada undang-undang sebelumnya. Toh memang amal konstitusi itu juga MK nyatakan itu sudah bertentangan dengan undang-undang dasar gitu loh. Dan lagi-lagi kalau menurut saya ini perlu juga digarisbawahi bagaimana pemerintah seharusnya cukuplah mendengar ketika banyak sekali penolakan dari semua elemen ya, pekerja buruh juga mahasiswa dan rakyat kebanyakan gitu tentang undang-undang cipta kerja ini yang tidak pro terhadap rakyat. Cukuplah itu mendengar itu gitu loh, nggak usah dipaksakan, artinya nggak usah lagi kemudian memutuskan dengan segala perpu yang dibungkus tadi ya. Mbak Mira, Anda melihat ini pemerintah ada desakan dari kalangan pengusaha, kalangan investor sehingga terburu-buru menerbitkan Perpu Ciptaker. Anda melihatnya begitu Mbak Mira? Nah, saya nggak melihat, saya belum pernah lihat ya, tetapi saya kira pastinya pemerintah, kalau menurut saya ini dugaan saya karena memang tadi terdesak karena mau menjelang tahun politik mungkin ya, mereka tidak gegap, mungkin nggak mau juga kelihatan ya menghasilkan produksi atau regulasi yang khawatir menurunkan elektabilitas partai politiknya. Itu aja sih Mbak, kalau menurut saya. Oke Mbak Bibip, ini kan Perpu ini sebenarnya bisa ditolak oleh DPR ya, tapi dengan kuatnya komposisi koalisi pemerintahnya Pak Jokowi, Anda melihat fraksi partai di DPR apakah mampu atau tidak mampu nih menolak penerbitan Perpu Cipta Kerja? Kayaknya sulit ya Mbak ya? Iya, saya sangat pesimis sebenarnya Mbak. Jadi di atas kertas memang aturan mainnya adalah begitu DPR nanti masuk lagi nih, minggu depan 2 minggu lagi masuk lagi kok mereka gitu ya, itu udah harus membahas dan mereka boleh menerima nanti, artinya jadi menjadi undang-undang, atau dia boleh menolak, dan presiden menolak juga sudah pernah ada, jadi itu bisa sekali dilakukan di atas kertas. Tapi seperti kata Mbak Rifana tadi, ini 82% anggota DPR itu adalah koalisinya pemerintah. Dan jangan lupa yang mendorong Perpu ini Pak Airlangga, Menko Perekonomian, itu adalah ketua Partai Golkar ya. Jadi saya kira
saya pesimis sekali DPR bisa melakukan sesuatu yang substantif untuk mencegah Perpu ini. Walaupun ini sebenarnya benar-benar presiden yang sangat buruk, hancur ini. Konstitusi kita betul-betul apa ya? Aduh, saya nggak punya ungkapan kata yang lebih pas lagi, tapi ya ini bukan pembangkangan konstitusi lagi, ini udah benar-benar seperti kalau kita merobek-robek kertas konstitusi, ini yang tengah dilakukan oleh Perpu ini. Oke, selain pembangkangan konstitusi, selain dampaknya sangat buruk sekali terhadap sistem demokrasi, sistem ketatanegaraan kita, dampaknya yang paling fatal ini apa Mbak Bibip? Apakah kedepannya akan ada presiden ketika MK memutuskan suatu undang-undang ataupun MK mengeluarkan putusan, kemudian dengan gampang saja kemudian dikeluarkan Perpu seperti ini? Betul sekali. Jadi saya melihatnya begitu. Kedepannya presiden, pemerintah akan betul-betul meminggirkan, menihilkan dan mengabaikan ada pengawasan dari institusi lainnya termasuk lembaga yudikatif seperti MK. MK-nya kan juga sudah dilemahkan ya. Tapi ini langkah yang sangat brutal menurut saya karena tadi saya sempat sebut pasal 184-nya itu benar-benar mau mengembalikan, menihilkan putusan MK 91 tadi. Oke, Mbak Mira, terakhir apakah buruh akan menggelar aksi merespon penerbitan Perpu Cipta Kerja ini karena ini akan sangat merugikan buruh ya Mbak ke depannya? Ya, pastinya kami akan segera merespon atas penerbitan Perpu ini dan tentu respon kami adalah aksi besar-besaran yang pastinya memang tadi isi Perpu juga tadi saya katakan ini copy paste daripada isi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kami tolak ya sejak dari pembahasan sampai kemudian disahkan. Itu Mbak Rifana. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore ini dan juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana aksi nyata ataupun respon dari teman-teman serikat buruh atas penerbitan Perpu Cipta Kerja ini ya. Terima kasih sekali Mbak Bivitri dan juga Mbak Mira. Sehat selalu. Sehat selalu. Makasih Mbak. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan ada kegentingan memaksa seperti dampak perang Rusia-Ukraina dan ancaman inflasi. Sejumlah kalangan menyebut alasan tersebut mengada-ngada dan berpotensi mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK meminta pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 2 tahun. Adakah desakan dari kalangan pengusaha agar pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore, Mbak Bibip. Selamat sore. Dan Mbak Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia atau ASPEK. Selamat sore, Mbak Mira. Selamat sore, Mbak Rifana. Ya. Oke, saya mau ke Mbak Mira terlebih dahulu. Mbak Mira, dari kalangan buruh, bagaimana kemudian merespon penerbitan Perpu Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Baik, yang pertama dalam terbut kami dari Serikat Pekerja tidak diberikan sama sekali. Kemudian yang kedua, ternyata sudah bagian Perpu berupa ternyata quote in copy pada Undang-Undang Kerja itu bahan yang mendasar atau perubahan yang baik. Padahal kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh sudah meminta kepada pemerintah gitu ya untuk memperbaiki isi materi bahwa itu memang sangat-sangat tidak pro terhadap pekerja buruh dan akhirnya terjadi tuh isi Perpu daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga kami meminta justru Perpu itu pembatalan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu yang kami minta kepada pemerintah Jokowi, Mbak Rifana. Oke, Mbak Mira, apakah kemudian Serikat Buruh menilai bahwa pemerintah seperti memaksakan kehendak dengan menerbitkan Perpu Ciptaker ini ketimbang memperbaiki pasal yang bermasalah di Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja? Ya, saya kira gitulah ya. Saya kira begitulah. Jadi terlalu mengada-ngada kalau dikatakan mendesak ya, ada kegentingan antara ya dikait-kaitkan antara perang Ukraina dan Rusia, saya kira tidak ada hubungannya juga gitu ya. Justru seharusnya ya pemerintah kalau memang tidak mampu untuk
amanat daripada putusan MK itu seharusnya ya kembali lagi saja ya itu dibatalkan, kembali lagi kepada undang-undang yang sebelumnya, undang-undang tenaga kerja sebelumnya. Itu Mbak. Oke, Mbak Bibip, saya ingin ke aspek hukum tata negaranya. Mbak Bibip, secara hukum tata negara, apakah penerbitan Perpu Ciptaker ini mengabaikan putusan MK? Sangat mengabaikan. Hanya pesan MK dalam putusan nomor 91 tahun 2020, tapi juga konstitusi dari sana. Karena kita harus paham, Perpu itu ada di pasal 2 Undang-Undang Dasar. Dan katanya itu namanya hak soal kegentingan memaksa. Jadi Perpu hanya bisa dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa yang oleh MK tahun 9 dulu 138 dikatakan intinya kalau ada hukum bahkan ada yang sama akan paksa ya ibaratnya itu akan bank misalnya begitu ya tentu barulah Perpu dikeluarkan. Kenapa begitu? Memang Perpu itu sebenarnya berasasi karena Perpu hanya ditetapkan oleh Presiden dan kemudian pada saat baru akan ditentukan oleh apakah diterima. Jadi itu sangat-sangat dihindari harus. Nah jadi kita lihat di situ bahwa yang hal ilok paksa itu kalau dikatakan perang di Ukraina itu bukan kita nggak dampak perang itu ada soal inflasi, ada dampak ekonomi, tapi itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan ibaratnya tuh kita nggak punya Perpu Cipta Kerja ini besok kita akan runtuh sebagai negara. Kita menunggu DPR kerja lah. DPR lagi DPR masuk kerja lagi minggu depan dan bersidang. Kita sudah punya rekam jejak, kita kerja selesaikan suatu undang. Kenapa pertanyaannya sudah digunakan mekanisme yang tidak menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar. Dan tadi kan pertanyaan Mbak adalah ini melanggar kita tidak sangat melanggar karena kita harus ingat kita memutus atas sebuah uji. MK mengatakan proses legislasinya salah dan dikatakan yang harus diperbaiki dalam pertimbangan ada dua hal. Yang pertama the omnibus ya mesti dikenal dulu sekarang tidak undang-undang tahun 2022 dan satu. Mbak Bibip, saya harus potong ya. Saya tidak begitu mendengar audio Anda. Tampaknya kurang baik ini pola komunikasi kami. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.